Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Al-Masih. Berjumpa kembali dengan saya Syafa dan Baba Nur dalam program acara Baba Nur Menjawab. Kali ini kami masih ditemani oleh tamu istimewa kami dari Gereja Ortodok Koptik di Kairo, Abuna John Edward. Ahlan wa sahlan ya Abuna. Ahlan bikum. Selamat datang Baba, kita berjumpa lagi dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang juga cukup kontroversial dan sering menjadi perbincangan di luar sana tanpa ada jawaban yang tuntas untuk memberikan penjelasan. Pertanyaan datang dari Erpansi yang menuliskan, menurut Al-Quran, Yesus tidak dibunuh, tidak disalib, tapi yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ketika kebangkitannya pada hari ketiga, menurut saya, Yesuslah yang menghidupkan orang yang disalib itu. Mohon jawabannya. Dan ini masih senada ya, dari Bani. Apa Nabi Isa itu memang wafat? Memang sudah wafat. Sedangkan menurut orang Muslim, Nabi Isa masih hidup. Sekarang ada dalam surga. Tolong ini dijelaskan, Mbah. Ya, terima kasih. Memang kontroversi tentang penyaliban Yesus itu menjadi tema di dalam polemik Islam Kristen yang sudah berjalan berabad-abad. Tetapi sesungguhnya harus dikelirkan ya bahwa itu sebetulnya problematik Islam. Itu bukan problematik bagi orang Kristen dan juga bukan merupakan problematik dalam ilmu sejarah. Tanpa membaca Alkitab pun Yesus itu disalib, itu fakta sejarah. Jadi bedakan antara fakta sejarah dengan opini teologis atau narasi iman. Kalau saudara Muslim percaya Yesus enggak disalib, diserupakan dengan yang lain, ya itu terserah. Tapi sejarah tanpa itu memang Yesus disalib. Saya katakan, enggak usah baca Alkitab pun Yesus itu disalib. Anda bisa membaca karya dari Flavius Josephus. Di sana jelas bahwa Yesus itu disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Sekalipun di dalam karya Josephus itu memang naskah Yunaninya itu problematik karena ada dugaan beberapa parafrase dimasukkan dalam teks itu. Tetapi kita punya naskah Aramaik yang jelas mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Dan ada bagian lain dari karya Josephus itu ahli sejarah abad pertama. Dia menulis tahun 90 Masehi. Dan penyaliban terjadi tahun 33 Masehi. Hanya berjarak 57 tahun setelah penyaliban. Yesus disalib. Karya dari Cornelius Tacitus, itu seorang ahli hukum Romawi, seorang senator Romawi, tahun 95 Masehi. Yesus disalib. Talmud Traktat Sanhedrin yang ditulis oleh orang Yahudi, kira-kira pada abad kedua, Yesus disalib. Kemudian tulisan Suetonius, seorang ahli penulis Yunani, Yesus disalib. Seorang filosof yang bernama Mara ben Serapion, dia seorang penulis atau filosof dari mazhab Stoa di Antioquia, tahun 120 Masehi, dia mengatakan Yesus disalib. Jadi kesimpulannya, ketika Anda baca Quran itu di masjid, ketika membaca Injil itu di gereja, tetapi Yesus disalib itu fakta sejarah. Tidak usah dikaburkan dengan opini teologis. Itu satu. Yang kedua, bagi orang Kristen ketika ditanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya tidak ada di ilmu sejarah. Jawabannya ada di Alkitab. Tapi kalau sekedar mempertanyakan historisitas salib, itu clear, nggak usah baca Alkitab, Yesus disalib. Terus yang kedua, dalam perkembangan dialog Islam Kristen sekarang sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Di mana fakta kontroversi penyaliban itu sendiri problematik tafsir Al-Quran. Ada seorang penulis yang sangat terkenal ya, seorang tokoh dialog lintas agama dari Iran. Namanya adalah Mahmud Mustafa Ayub. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengurai konflik Islam Kristen. Dia mendeskripsikan tentang berbagai macam penafsiran Al-Quran mengenai penyaliban Yesus, disalib atau tidak, bagaimana penyerupaannya, perkembangan-perkembangan teorinya, dan itu tidak tunggal.
Justru yang bermasalah itu tafsir Al-Quran. Tidak pernah ada masalah dengan kesejarahan penyaliban dan Alkitab. Semuanya mengatakan Yesus disalib. Kalau Anda bicara kepada 10 orang Kristen dari aliran yang berbeda-beda, pasti Yesus disalib. Tapi kalau Anda bicara kepada 10 tokoh agama Islam, dari satu aliran saja mengatakan beda macam-macam. Jadi artinya apa? Ini problemnya problem Islam, bukan problem Kristen. Mustafa Mahmud Ayub itu menguraikan beberapa fakta begini. Tafsir yang pertama kali, sebetulnya bukan Mustafa, ini dari saya ya. Mustafa nanti kita bicara lagi. Tafsir yang pertama menyebut nama Yudas menggantikan Yesus itu berasal dari tafsir Muqatil bin Sulaiman. Tapi serba singkat sekali di situ. Baru pada zaman Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, itu digambarkan berbagai macam pendapat tentang teori-teori penyerupaan Yesus. Ada teori penggantian sukarela. Jadi mula-mula ini seperti dikatakan Mustafa Mahmud Ayub ketika dia mengutip tafsir At-Tabari itu begini. Jadi ketika Yesus itu mau ditangkap, tiba-tiba Yesus ketakutan, lalu Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, siapa di antara kalian yang mau mengganti saya untuk disalibkan, tapi hadiahnya surga. Salah seorang dari muridnya menjawab, saya wahai roh Allah. Yesus tidak percaya kenapa yang paling muda malah berani untuk disalibkan. Diulang pertanyaan lagi, kemudian disuruh duduk. Waktu duduk itulah murid yang paling muda tadi wajahnya tiba-tiba mirip dengan Yesus. Dan Yesus naik ke langit lewat atap rumah. Tidak disebutkan namanya. Itu teori yang pertama. Kemudian muncul siapa yang diserupakan? Satu orang atau banyak orang? Sebab ayatnya Al-Quran sendiri memang sebetulnya itu kan debatable. Dia memiliki makna yang banyak. Itu kan dikatakan di dalam salah satu Al-Quran, surah Al-Quran yaitu An-Nisa 157. Wa qaulihim. Dan kata-kata mereka ini maksudnya orang Yahudi. Inna khotalnal masih Isa ba'na Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami, kata Jamak, telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah itu. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Kata lakin subihalahum itu juga problematik. Para ahli bahasa Arab masih mempertanyakan, ahli tafsir mempertanyakan. Yesus yang diserupakan dengan orang lain atau orang lain yang diserupakan Yesus dalam mana peristiwanya yang samar-samar. Atau diganti orangnya, orang itu disamarkan dengan Yesus. Kalau orang lain diserupakan dengan Yesus, maka yang serupa berapa orang? Satu orang. Kenapa disebut subihalahum? Kata lahum itu kan jamak bagi mereka. Kenapa bukan subihalahu? Imam At-Tabari sendiri dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menganut teori yang diserupakan itu banyak orang. Jadi waktu para tentara itu mau menangkap Yesus, tiba-tiba wajahnya semua mirip dengan Yesus. Lalu mereka marah dan mengatakan, Yesus jangan kalian menyihir kami katanya. Tunjukkan dirimu yang mana, kira-kira seperti itu. Nah itu juga ada teori yang seperti itu. Kemudian berkaitan dengan yang namanya teori keadilan dalam Islam, khususnya ketika muncul mazhab Mu'tazilah pada zaman klasik itu. Lalu mereka mempertanyakan, apapun alasannya, masa Isa Nabi kok malah takut? Takut kemudian muridnya malah pemberani, berani disalibkan. Apa itu sifat seorang nabi? Yang kedua, apapun alasannya, masa Tuhan menipu? Berabad-abad kemudian pada zaman Nabi Muhammad baru disingkapkan ternyata orang lain yang disalib. Itu tidak cocok dengan tuntutan keadilan ilahi. Lalu muncul teori baru yang namanya teori ada dua. Pertama teori penggantian sesuatu. Jadi yang disalibkan itu sesuatu yang mirip Yesus, tetapi sesuatu itu bukan orang. Maka dalam tafsir Tabari itu dikatakan fasalabu masubihalahum. Maka telah disalibkan sesuatu yang serupa dengan mereka, yang diserupakan bagi mereka. Ini mirip sekali dengan teori doketisme yang muncul di abad-abad permulaan gereja ya.
dan pernah ditemukan satu dokumen Nag Hammadi di Mesir, satu buku yang namanya Hikayat Set Agung. Dikatakan yang nyaris dikorbankan, yang nyaris disalibkan itu Simon dari Kirene. Yesus itu tidak real, dia tidak merupakan tubuh real, dan itu ditolak oleh Rasul Yohanes. Siapa roh Dajjal itu? Roh antikristus itu adalah mereka yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi yang disalibkan itu hanya bayangan. Bagaimana bayangan bisa disalib? Yesus mau-mau dia aja lah, mau jadi siapa, mau jadi Simon, mau jadi siapa, itu ada dalam naskah-naskah Gnostik. Jadi itu teori sesuatu, dan setelah sesuatu itu disalibkan, itu menurut tafsir At-Tabari, Yesus bertanya, mana orang yang mengkhianati saya dengan 30 keping dirham? Mestinya bukan dirham, karena dirham tidak ada di zaman Yesus itu, mata uangnya shekel dan drakma. Dirham itu kemudian kan, dia telah gantung diri guru, telah gantung diri ya Nabi Allah. Tapi dia menyesal. Tuhan akan memperhitungkan penyesalannya. Ya, di sini Yudas belum masuk nominasi yang disalibkan. Baru kemudian muncul teori lagi yang namanya teori penggantian dengan hukuman. Jadi apa salahnya orang menggantikan dia? Oh cocok lah. Karena ini pengkhianat, makanya ini wajib disalibkan karena itu ganjaran pada pengkhianatannya. Baru nama Yudas itu yang disalibkan. Ini tafsir, di Quran juga nggak ada. Terus yang kedua, ada teori dari kaum Syiah yang mengatakan bahwa orang-orang atau tentara yang mengejar Yesus itu namanya Titianus, Titiabus, Titanus katanya. Dan 3 orang itu langsung wajahnya mirip dengan Yesus. Ini mungkin membayangkan Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi. Dikaburkan namanya. Jadi sekali lagi, Al-Quran tidak pernah berbicara tentang penggantian di kayu salib, itu hanya tafsiran. Bahwa kalau dikatakan dirunut secara betul sejarahnya, ayat Al-Quran itu menurut Mahmud Yunus tidak bicara tentang masalah konflik Kristen Yahudi, tetapi ini konflik Yahudi Islam. Jadi orang Yahudi itu dengan sombongnya mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam seolah-olah sebagai suatu untuk mempreser Nabi Muhammad. Lalu kira-kira seperti menurut Mahmud Ayub bahwa penyaliban Yesus itu bukan merupakan kemenangan bagi orang Yahudi. Sebab peristiwanya yang disamarkan. Padahal mereka tidak membunuh dia, tidak menyalibkan dia. Memang yang nyalib Yesus kan bukan orang Yahudi, kan orang Romawi. Jadi betul kan dikatakan Al-Quran. Ma qataluhu wa ma sholabuhu. Tidaklah mereka membunuh dia, tidaklah mereka menyalib dia. Karena yang menyalib memang orang Romawi. Kalau orang Yahudi yang menghukum pasti dihukum batu, dirajam batu. Penyaliban itu hanya ada di dalam pidana orang Romawi. Dan ini ayat-ayat Al-Quran yang lain pun juga sangat problematik karena multitafsir. Jadi janganlah kemudian Anda memakai sudut pandang Anda untuk menilai sejarah. Kalau menilai agama Anda sendiri boleh lah, tapi ini sejarah. Anda setuju atau tidak setuju itu faktanya memang tercatat dalam sejarah dunia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sehingga orang tidak menjadi salah dalam menginterpretasikan tentang penyaliban ini. Jadi betul ya kalau Yesus itu wafat. Memang wafat disalib. Tapi Yesus sekarang di surga apa tidak itu juga tafsiran. Sebab apa? Dalam sejumlah hadis memang ada yang mendukung bahwa sampai sekarang Nabi Isa itu di langit yang kedua. Dan pernah dijumpai oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Tapi bagaimana membuktikannya ini kan sebuah keyakinan. Iya kan? Dan keyakinan itu sudah diceritakan aja di masjid atau di ruang-ruang ibadah. Tapi ini kan ngomong sejarah kan secara real memang Yesus itu disalib. Kalau kemudian tafsir itu masih membuka lebih dari satu makna itu urusan tafsir bukan urusan ilmu sejarah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi ini satu lagi nih, Bah, yang belum terjelaskan. Jadi kebangkitannya pada hari ketiga, penanya ini mengatakan itu adalah Yesus yang menghidupkan orang yang disalib itu. Lalu bagaimana ini? Mungkin pertanyaan itu dikaburkan dengan apa yang tercatat dalam Al-Quran, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Tapi ketika si penanya mengopinikan sendiri, buktinya apa? Itu kan opini. Anda mesti harus mempelajari sejarah, dokumen-dokumen di abad yang sama, abad pertama baru bisa menyimpulkan. Kalau sekedar pertanyaan, saya juga bisa bikin pertanyaan orang-orang di
pojok Purwokerto atau Blitar sana juga bikin pertanyaan, oh rupanya yang menghidupkan Yesus atau Yesus menghidupkan orang lain yang lagi jualan sayur itu kan juga bisa. Tapi itu kan semua spekulasi gitu loh. Nggak bisa, antara sejarah dengan opini teologis itu harus dibedakan. Kita ini ngomong fakta sejarah. Anda percaya Yesus, tidak percaya Yesus itu bukan masalah, itu urusan keyakinan. Tapi keyakinan tidak boleh mengalahkan fakta bahwa memang Yesus itu disalib. Nggak usah baca Alkitab Yesus itu disalib, itu tulisan sejarah di abad pertama, abad kedua dan seterusnya. Ya, masih berkesinambungan dengan penyalipan ini, Bang. Ada yang juga mirip pertanyaannya, itu tentang Yesus, mengapa orang Kristen itu harus menyembah salib? Tidak ada orang yang menyembah salib itu. Jadi gini loh, pertanyaan jangan awam-awam sekali lah. Setiap agama itu kan memiliki ritus, kultus, itu setiap agama. Ketika seorang muslim sembahyang menghadap ke Ka'bah, itu kan bukan berarti menyembah Ka'bah. Ketika seorang Hindu berlutut di depan Siwa, kan bukan berarti gambarnya yang disembah. Sekalipun kita orang Kristen tidak berlutut di depan Siwa, di depan Buddha, tapi kita tidak bisa menilai orang lain dari presuposisi kita. Itulah letaknya toleransi. Ketika seorang Muslim, kenapa kita harus menghadap Tuhan dengan menghadap ke arah barat? Oh, karena Ka'bah itu di sebelah barat kita, Pak. Nah, tapi orang bisa jawab juga kalau orang mau usil. Kita mau menghadap ke timur pun sampai ke barat karena bumi ini bulat. Kan gitu kan? Kalau pertanyaan itu diteruskan kan nggak selesai-selesai. Jadi salib itu adalah simbol bagaimana Allah lewat kasihnya melalui Yesus, firman yang menjadi manusia itu memberikan dirinya total. Ya, kalau di dalam Alkitab itu dikatakan li'annahu khada akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah memberikan putranya. Putra di sini bukan berarti Tuhan itu beranak secara fisik seprimitif orang mikir Tuhan beranak mana bidannya, bukan itu. Itu kata kiasan. Nah, anak Allah itu artinya firman Allah yang menyatakan diri, bukan Allah beranak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi salib itu adalah kondisi sine qua non, lingkaran akibat kasih ilahi yang memberikan pengorbanan kepada umat ini sebagai teladan kasih sejati itu apa. Jadi bukan dilihat penyembahan dalam pengertian benda disembah, tidak seperti itu. Mungkin Abuna nanti bisa menambahkan bagaimana gereja purba itu mulai dari zaman awal, kenapa simbol salib itu sangat penting. Ya, oke. Terima kasih, Bah. Jadi saya mumpung ada Abuna di sini, kita akan juga bertanya pada Abuna tentang makna salib dan mengapa orang-orang gereja timur itu memakai tanda salib dalam setiap doa-doa mereka. Abuna, Baba Nur yasrah lena anil salib. Limada nahnu نصلي برسم الصليب وهل رسم الصليب ده يعلمنا عن الثالوث المقدس؟ طيب بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. رسم الصليب او ليه الكنيسه بتستخدم الصليب دايما في كل حاجه. يعني الصليب في الكنيسه القبطيه مش بس في الرسم، احنا في كل صلواتنا بنستخدمه، في ايدينا بنمسكه وبنعلقه وحتى على لبسنا، وحتى في الفن القبطي للكنايس تلاقي الرسومات بتاعة الصليب على الأخشاب وعلى الجدران كلها منحوتة. Jadi salib di dalam gereja Koptik itu tidak hanya merupakan tanda atau gambar saja, tetapi salib itu juga menjadi semacam identitas juga, identitas sebagai seorang pengikut Kristus. Orang-orang gereja Koptik, kami orang gereja Koptik itu tidak hanya memakai tanda salib setiap doa, tetapi dalam seluruh
sholat atau sembahyang-sembahyang kami juga memakai tanda salib, kemudian setiap abuna itu juga mereka memegang salib, bahkan juga memakai kalung seperti yang abuna mungkin ini salib betat abuna, dan juga memakai kalung salib yang cukup besar malah, dan juga ada gambar salib di saku abuna. Bahkan juga di topi para rahib-rahib di gereja Koptik itu juga memakai tanda salib, karena salib itu sesuatu yang sangat penting. ليه أبونا ده مهم جدا لنا. الفلسفة بقى بتاعت الكنيسة القبطية ليه بنحط الصليب كده في كل حاجة؟ علشان عندنا 7 أسباب. Jadi ada 7 hal yang penting atau 7 sebab yang kenapa kita menggunakan tanda salib. أول حاجة إن السيد المسيح ذات نفسه وهو في حياته على الأرض كان دايما بيحب يركز على الصليب، دايما كان بيعمل فوكس على الصليب. يعني دايما مثلا في متى 10:38، متى الإصحاح 10 آية 38. Mata 10. متى 10. Ayo Abuna. Jadi seperti tertulis di dalam Matius 10 yang kita akan lihat bersama. Ayat bekam 38. Saya akan bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. بيقول هنا مثلا في متى 10:38 من لا يأخذ صليبه من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. نلاقي المسيح بيركز على الصليب. مثلا في متى 16:24 هكذا يقول أن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وفي لوقا 14 يقول برضو كده من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر أن يكون لي تلميذا. يعني اشترط التلمذة، اشترط معاها أن الإنسان يحمل صليبه. فمعنى كده أن المسيح كان دايما بيحب يركز على الصليب. ده السبب الأول. Ya, jadi sebab atau alasan yang pertama itu karena di dalam ajaran-ajarannya Al-Masih sendiri juga sering kali menyatakannya dalam ajarannya bahwa salib itu sesuatu yang penting, seperti yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 38 tadi, bahwa barang siapa mengikut aku dia harus memikul salib, dan masih banyak ayat-ayat juga yang menyatakan itu. Jadi itu keluar sendiri dari mulut Al-Masih tentang salib. هنلاقي برضو السبب الثاني بقى عندنا ان الصليب كان فخر للرسل. كان الرسل كانوا بيفتخروا بيه. يعني مثلا نلاقي معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا غلاطيا 6 الإصحاح 6 آية 14. Jadi alasan yang kedua juga karena para rasul sudah memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya salib yang menjadi fokus dari ajaran para rasul juga. فيقول أما أنا فلن أفاخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. يعني صليب ربنا يسوع المسيح بالنسبة له هو فخر. تمام؟ ده السبب الثاني. Jadi di dalam بنفتخر Galatia 6 ayat 14. فاحنا بنفتخر بالصليب علشان كده بنحطه في كل مكان. لأن ده سبب فخر لينا زي ما كان سبب فخر لبولس الرسول. Jadi seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini yang diajarkan juga oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia tentang السبب salib. الثالث هو إن في معاني روحية كتير في الصليب. يعني أول معنى روحي هو بيفكرنا بمحبة الله لينا، زي الآية اللي لسه قايلها بابا نور بيتكلم عن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يوحنا 3:16. يوحنا الإصحاح 3 آية 16. ويدينا برضو معنى روحي تاني عن إن المسيح قبل الموت علشان خاطر يرفع عننا احنا الخطية. فدي معاني روحية حلوة تفهم دايما كل ما نرشم الصليب او نمسكه في ايدينا نفتكر محبة الله لينا ونفتكر ان هو رفع الخطية عننا. Jadi alasan yang ketiga adalah
salib itu mengingatkan kita kepada kasih Allah. Kasih Allah kepada kita umat manusia. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Baba Nur bahwa karena begitu besar kasih Allah pada kita, maka telah diberikannya anaknya yang tunggal untuk kita. Dan yang kedua itu adalah tentang pengampunan. Bagaimana dengan salib maka Tuhan sendiri telah menebus dosa-dosa kita umat manusia. السبب الرابع هو إن في معاني لاهوتية في رسم الصليب وفي علامة الصليب. المعاني اللاهوتية اللي موجودة بيفكرنا بالثالوث وبيفكرنا بالتجسد وبيفكرنا بالفداء. الثالوث لما بنقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، قلنا باسم في الأول وقلنا إله واحد أمين في الآخر، فده الثالوث. التجسد احنا بنقول باسم الآب والابن، ان هو الابن تجسد في بطن العذراء فبنشاور على البطن ونقول الابن، وبعد كده بنقول والروح القدس اللي هو نقلنا بسبب الفداء، دم المسيح نقلنا من الظلمة من التدبير الشمالي للتدبير اليميني، من جهة الشمال لليمين، فيفكرنا بالثالوث والتجسد والفداء. Dan alasan yang keempat ini adalah alasan teologis, yaitu bahwa dengan salib kita memahami tentang keilahian dan kemanusiaan di dalam diri Kristus. Ya, kalau kita mengenal tanda salib dalam nama Bapa, ya ini berbicara tentang keilahian. Lalu dan Putra yang kemudian menunjuk kepada tandanya itu di atas pusar, itu menunjukkan bahwa Sang Firman yang menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Kemudian dan Rohul Kudus ya dari yang daya hidup Allah yang kemudian ditandai dengan dari arah kanan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu menandakan bahwa kita kita manusia ini yang penuh dengan dosa, kemudian dengan salib Kristus kita ditebus dari hal-hal yang buruk, dari alam maut ya, kematian karena dosa-dosa kita, menuju kebaikan kanan sebagai simbol kebaikan, kemuliaan. السبب الخامس ده سبب مهم جدا، ان زي ما بابا نور كان بيتكلم في النقطة اللي هي بتاعت وما صلب ولكن شبه لهم. احنا لما نيجي لو ما افتخرناش بالصليب كأننا بنشاركهم في ان احنا بنوافقهم ان المسيح ممكن ما يكونش اتصلب، لكن ان احنا لما نعلن دايما الصليب ونحطه في كل حاجة، يبقى ايه سبب فخرنا بالصليب؟ سبب فخرنا بالصليب ان المسيح هو اللي اتصلب عليه، يبقى احنا كده بنجاهر بإيماننا، بنقول احنا مؤمنين ان المسيح هو اللي صلب. Dan alasan yang kelima ini sangat penting. Jadi dengan kita dalam pikiran kita, hati kita fokus pada salib Kristus, maka kita diingatkan senantiasa bahwa Kristus telah menjadi pengganti kita untuk keselamatan kita, untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. السبب السادس كمان عندنا ان هو علامة بيرتعب منها الشيطان. الشيطان بيخاف من علامة الصليب، لان حتى مثلا نلاقي في يوحنا، انجيل يوحنا الاصحاح الثالث آية 14 يقول وكما رفع موسى الحية في البرية فكذلك يجب ان يرفع ابن الانسان. في العهد القديم في الموقف بتاع موسى لما كان بني إسرائيل جات لهم التعابين والعقارب تقرصهم، وعمل علامة زي الصليب وحط عليها الحية النحاسية، كان كل اللي بينظر إليها كان بيخف، كان بيشفى من المرض بتاعه، من لدغة الحية دي. فهو علامة، هو برضو كده بقى، هو بيقول زي ما موسى رفع العلامة دي قديما، هكذا هيرفع ابن الإنسان. يبقى ابن الإنسان ده هو المسيح. لما علامة الصليب دي أي واحد فينا مريض بخطيته ويبص المسيح يشفى من خطيته، فالشياطين ترتعب منه. Jadi, sebab yang keenam itu sebagai tanda atau alamat. Alama itu adalah tanda ya, dalam bahasa Indonesia tanda, bahwa dengan salib itu setan juga takut. Jadi dengan peristiwa penyaliban Kristus telah mengalahkan maut, yang artinya telah mengalahkan iblis ya. Dan dengan kita berpikir
atau kita fokus pada salib Kristus, kita juga dikuatkan dan kita bisa mengalahkan setan. Bahkan dalam gereja Koptik, untuk mendoakan orang-orang sakit juga biasanya meletakkan salib di atas tubuh orang yang sakit itu, dan seperti kita meninggikan, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 14 yang saya baca di sini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dengan kita menggunakan salib, kita tahu bahwa yang disalib itu adalah Kristus, yang adalah sang anak manusia. Dan dengan kita meninggikan sang anak manusia dan kita memohon di dalam namanya, maka segala penyakit itu bisa disembuhkan. السبب السابع بقى والأخير، لو فتحنا كده متى 24 إصحاح متى، إنجيل متى الإصحاح ال 24 صفحة 24 verse 30. Oke. 24 وآية 30 ماشي. Abuna mengatakan sebab yang ketujuh ini seperti tertulis di dalam Matius 24 ayat 30. بيقول وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء. إيه هي علامة ابن الإنسان اللي في السماء؟ علماء الكتاب المقدس يقولوا إن هي علامة الصليب، هي اللي بتفكرنا بفداء المسيح. فده كده ده بيتكلم عن المجيء التاني. فكل ما نرشم الصليب ونحط الصليب نفتكر، ده السبب السابع بقى، نفتكر المجيء التاني. والمجيء التاني مش المقصود بيه امتى نهاية العالم. كل واحد فينا مجيئه التاني هو اليوم اللي هيموت فيه ويقابل فيه ربنا. فكل واحد فينا دايما لما يحط الصليب قدامه يفتكر ان هو هيحاسب وان هو هيقف قدام ربنا. Dan sebab atau alasan yang terakhir, yang ketujuh adalah tentang kemuliaan. Dengan salib, dengan kita berpikir tentang salib, kita mengimani salib, bahwa kita tahu ada janji kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketika kita mati di dalam iman kita kepada Kristus yang juga telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita juga memperoleh kemuliaan surgawi. دول السبع أسباب اللي عندنا، عشان كده بنفتخر بالصليب ونحطه في كل حاجة في الفن بتاعنا وبنمسكه في إيدينا وبنستخدمه في كل صلواتنا. Ya, jadi dengan demikian 7 sebab yang sangat penting ini yang kemudian diekspresikan dengan salib di dalam gereja-gereja ortodok, baik Koptik, Syria maupun gereja ortodok yang lain, bahwa betapa pentingnya salib bagi kita umat Kristen. Dan di dalam gereja Koptik mereka selalu menggambar salib, mereka meletakkan salib itu di tempat yang cukup penting dan di tempat-tempat yang dimuliakan, tapi bukan pada penyembahan terhadap salib. Ya, ini yang harus ditekankan ya, Bah. Jadi bukan kita menyembah salib, tetapi karena makna salib itu yang sangat penting bagi kita. Ya, terima kasih saudara. Demikian jawaban-jawaban dari Baba Nur dan juga Abuna John Edward tentang makna salib bagi kita umat Kristiani. Kami terus menunggu pertanyaan-pertanyaan saudara dan bisa dikirimkan melalui SMS. Silahkan saudara mengirimkan melalui nomor SMS yang tertera di layar kaca saudara. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom Aleichem Besim Hamasiah.